Dil, sebenarnya hari ini adalah hari yang spesial buat kamu. Aku juga udah siapin hadiah loh buat kamu, Dil. Aku nggak tahu, Dil. Aku bisa nggak ngejalanin hidup ini tanpa kamu. Mas. Dil. Dila. Dil. Dila. Dila, aku yakin kamu ada di sini, Dila. Dila, tolong kamu jawab aku, Dila. Aku kangen sama kamu, Dil. Tolong kamu jawab aku, Dila. Dila, sayang. Dil. Dil, ayo Dil, jawab aku, Dil. Dila, jawab aku ya. Kamu itu kenapa sih? Ngapain kamu manggil-manggil nama Dila? Dila itu sudah nggak ada. Enggak, Ma. Dila ada di sini, Ma. Dila ada di sini. Tuh, Mama lihat kan, Ma. Lilinnya tadi nyala, Ma. Terus sekarang udah mati, Ma. Aku yakin Dila ada di sini, Ma. Dila, ayo aku mohon. Jawab. Rino, ngaco kamu ya. Mama tahu kamu sangat kehilangan istri kamu. Tapi tolong dong Rino, sadarkan pikiran kamu. Rino, namanya manusia itu pasti akan bertemu aja. Tapi yang gak kita kira, Dila pergi lebih cepat dengan cara yang kurang baik. Perjalanan hidup kamu itu masih panjang, Rino. Ma, aku nggak tahu harus menjalani hidup seperti biasanya itu seperti apa, Ma. Karena wanita yang biasanya ada di samping aku tuh sekarang udah nggak ada. Iya, kamu belum terbiasa aja dengan keadaan yang baru ini. Bukalah hati kamu. Mama akan mencarikan pengganti Dila. Banyak kok anak-anak temennya Mama yang pada masih lajang, ya. Ma, bagi aku cuman Dila yang terbaik. Hah? Terbaik apanya, Rino? Ngasih keturunan aja nggak bisa. Malah bikin aib buat keluarga dengan mati bunuh diri. Ma, Dila itu karena tertekan, Ma. Karena didesak untuk selalu punya anak. Ini salah aku, Ma. Bukan salah Dila. Enggak, Dila yang salah. Mau sampai kapan, Rino? Kamu mandangin foto perempuan ini terus? Bang, saya lihat mertua Dila punya alasan kuat untuk nyingkirin Dila, Bang. Setahu saya mertuanya itu suka maksa Dila untuk punya anak. Dan dia juga kayaknya nggak setuju sama pernikahan Rino dan Dila. Kalau saya jadi nikah sama Satria, Bang, apa perlakuannya Bu Astari sama kayak Bu Vivi. Dan saya nanti bernasib kayak Dila. Denger ya, lu tuh jangan sama-samain perasaan lu sama orang lain. Gimana sih lu? Udah, fokus aja sama apa yang nyebabin kematian si Dila. Dil, maafin mama aku ya. Mama aku masih belum berubah-berubah. Aku kangen banget sama kamu, Dil. Sekarang giliran Jeng Vivi yang bagian ngocok. Ayo. Aduh Jeng Astari aja deh. Saya tuh lagi nggak mood loh Jeng. Oke. Kok Dila? Emang geng kita ada namanya Dila?
Enggak kan? Mama, Mama kenapa sih? Rino tolong Mama. Mama takut. Mama takut Rino. Takut apa sih, Mama kenapa sih? Rino, istri kamu jadi setan. Enggak mungkin, Ma. Mama ngomong jangan aneh-aneh, Ma. Mama yang benar dong. Sumpah Rino, istri kamu jadi setan. Mama takut. Mukanya itu loh, nyeremin banget Rino. Mama takut. Enggak, Ma, enggak. Mama ngaco. Mama cuma halusinasi. Enggak, itu enggak ada. Coba kocok lagi ya. Berarti ini gugur ya. Batal ya, batal. Iya, kita batal. Sekarang aku aja yang buka ya, Jeng. Coba siapa? Kok Dila lagi, Jeng? Dila, kok bisa? Saya itu merasa dihantui arwahnya Dila, Jeng. Semua Dila, Jeng, isinya. Kenapa semua yang dikatakan oleh Jeng Vivi nggak beda jauh dengan apa yang aku rasakan? Arwah Laras yang terus mengintai dan mengganggu hidupku. Selamat sore, Bu. Silakan berbaring di sini. Sebelumnya coba ceritakan apa yang menjadi gangguan dalam hidup Ibu. Saya nggak bisa tidur. Saya takut. Karena arwah menantu saya selalu menghantui saya. Tenang. Saya akan membuat Ibu sebentar lagi lebih rileks dan tenang dan menghilangkan ketakutan Ibu. Sekarang Ibu perhatikan bandul ini. Santai. Ibu akan tertidur dan hilang ketakutan sama sekali. Kenapa Ibu sangat takut dengan keberadaan menantu Ibu? Dia di kamar mandi rumah saya. Apakah Ibu terlibat dalam kematian menantu Ibu sehingga Ibu merasa bersalah dan ketakutan? Saya sudah lama ingin menyingkirkan Dila. Saya juga yang ngerjain dia di kamar mandi. Padahal Dila sayang banget sama Bu Vivi seperti dia sayang sama ibunya sendiri, Bang. Tapi kenapa ya? Kok kebaikannya Dila dibalas seperti ini? Gua lupa ngerekam, ntar. Terus gimana dong, Bang? Bu, bangun Bu. Bu, Ibu ngapain di sini? Dari tadi psikiaternya belum datang, Bu. Hah? Loh, yang tadi itu siapa ya, Sus? Dari tadi nggak ada siapa-siapa di sini. Dari daftar Crown Test Resto. Nggak ada pesanan yang berasal dari alamat Ibu Vivi. Artinya ini cuma alasan ataupun alibi belaka. Dan waktu saya sama Rino masuk ke kamar mandi, wangi samponya sangat hangat. Seolah-olah sampo itu tumpah banyak banget. Saya jadi curiga. Ini semua ada hubungannya sama sampo. Mas Rino, apa yang Mas Rino ketahui mengenai botol shampoo yang kosong ini? Kosong? Kayaknya nggak mungkin kosong deh, Mas. Karena saya inget banget sebelum kejadian itu 2 hari yang lalu, Dila itu sempat nge-refill samponya. 2 hari yang lalu?
secara logika ke hari kejadian memang harusnya nggak habis. Iya. Dari sini saya curiga bahwa memang disengaja botol shampoo ini dibuat kosong dan ditumpahkan ke lantai. Sehingga lantai kamar mandi licin membuat saudari Dila terpeleset dan jatuh sehingga kepalanya terbentur benda keras. Tapi nggak ada dong hubungannya botol sampo itu dengan kematiannya si Dila. Memang, kemarin saya tuh nggak sengaja menumpahkan botol sampo. Karena tutupnya nggak rapet, Rino. Tapi bukan berarti saya dong. Bu Vivi menumpahkan ini? Iya, tapi saya nggak sengaja. Lapor Dan, setelah saya menyiramkan cairan luminol, saya menemukan bercak darah di dinding dan lantai kamar mandi. Semakin jelas. Ini bukan kecelakaan. Apalagi unsur ketidaksengajaan. Kasus kematian Dila adalah sebuah rencana. Itu bukan darah manusia, Pak. Itu darah tikus. Tikus itu sengaja saya gebuk di kamar mandi. Karena tikus itu masuk ke kamar mandi. Ma, rumah ini bersih, Ma. Dan gak pernah ada tikus. Iya, Mama nggak tahu, Rino. Kenapa tikus itu bisa masuk ke kamar mandi? Dan saya juga mendapat laporan. Bu Vivi bilang bahwa memesan makanan dari Crown Taste Resto di hari kejadian. Namun faktanya begitu kami selidiki tidak ada orderan dari Crown Taste Resto atas nama Ibu Vivi. Atau yang mengarah ke alamat rumah Ibu Vivi. Bisa dijelaskan, Pak? Komandan, ini pakaian yang dibuang oleh Ibu Vivi. Dan di pakaian ini terdapat noda darah. Dan menurut hasil penelusuran tes DNA, noda darah di pakaian ini adalah milik saudari Dila. Ma, jadi Mama yang udah ngilangin nyawa Dila, Ma? Enggak, itu nggak benar. Pakaian saya itu hilang. Bu Vivi nggak usah berkelit. Karena di pakaian ini terdapat DNA Ibu. Dan bisa saya pastikan, Bu, pemilik pakaian ini adalah Bu Vivi. Bukan, itu bukan punya saya. Karena pakaian saya itu hilang. Mungkin aja ada yang mau memfitnah saya. Mungkin ada orang jahat yang ingin menuduh saya gila. Itu bukan punya saya, Rin. Bukan punya Mama. Mama udah, Ma. Mama gak usah bohong lagi, Ma. Makanya Mama selama ini, Mama berhalusinasi kalau Mama tuh ketakutan dihantui sama arwahnya Dila, Ma. Karena memang Mama pelakunya, Ma. Kenapa Mama bunuh istri saya, Ma? Kenapa Mama ngilangin nyawa Dila, Ma? Mama jawab, Ma. Sekarang Mama buktiin kalau Mama bukan pelakunya, Mama buktiin. Ayo Mama buktiin, Ma. Tapi Rino. Enggak, Ma. Mama buktiin sekarang. Bu Vivi, cukup. Saya nggak butuh pengakuan apapun lagi. Semua bukti sudah jelas. Dan saya bawa surat penangkapan untuk Ibu Vivi. Bu Vivi kami tangkap karena terbukti menghilangkan nyawanya Dila dengan sengaja. Sesuai pasal 340 KUHP tentang bencana. Dan sekarang, Bu Vivi harus diproses secara hukum. Tolong kooperatif ikut kami ke kantor. Jovi, Bayo, bawa. Siap, Dan. Enggak. Saya nggak mau ditahan. Saya nggak mau dipenjara. Bu Vivi, tolong kerjasamanya. Saya minta datang ke kantor sekarang juga. Ikut sama kami. Mari ikut kami. Ikut kami, Bu. Bu Vivi. Mama. Bu Vivi. Mama. Yakin aja. Kita bawa ke rumah sakit dan kita interogasi sesuai prosedur nanti di sana. Siap, Dan.